Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Andi Surya Anugrah AB. Izinkan saya untuk memberikan penjelasan analisis perilaku konsumen. Apa yang dimaksud dengan analisis perilaku konsumen adalah proses penyelidikan yang mendalam terhadap cara individu, kelompok, atau organisasi melakukan pembelian, penggunaan, dan pembuangan produk serta layanan. Adapun tujuan utama dari analisis ini adalah untuk memahami faktor-faktor yang mempengaruhi keputusan pembelian konsumen, seperti preferensi, motivasi, dan pola perilaku mereka. Proses penyelidikan ini melibatkan pengumpulan analisis data tentang perilaku konsumen, baik itu melalui survei, observasi, atau penggunaan data digital. Dengan pemahaman yang lebih baik tentang perilaku konsumen, perusahaan dapat mengembangkan strategi pemasaran yang lebih baik, efektif, mengoptimalkan produk dan layanan, serta meningkatkan kepuasan pelanggan. Manfaat analisis perilaku konsumen. Analisis perilaku konsumen memiliki manfaat yang signifikan bagi bisnis. 1. Memahami kebutuhan dan preferensi konsumen. Menganalisis perilaku konsumen membantu perusahaan untuk memahami kebutuhan, preferensi, dan motivasi konsumen dengan lebih baik. 2. Mengarahkan strategi marketing. Informasi yang diperoleh dari analisis perilaku konsumen dapat digunakan untuk mengarahkan strategi marketing. 3. Meningkatkan retensi pelanggan. Memahami perilaku pembelian dan preferensi pelanggan dapat membantu perusahaan dapat mengembangkan program loyalitas dan penawaran khusus yang dirancang untuk mempertahankan pelanggan yang sudah ada. Meningkatkan kualitas produk dan layanan. Mengoptimalkan pengalaman konsumen. Adapun berikut faktor-faktor yang dapat mempengaruhi perilaku konsumen seperti 1. Faktor budaya. Faktor budaya mempengaruhi perilaku konsumen melalui nilai-nilai keyakinan dan norma yang dianut oleh masyarakat setempat. Budaya menentukan apa yang dianggap penting, bagaimana individu berinteraksi dengan produk, dan keputusan apa yang mereka buat. Contohnya, dalam budaya yang menekankan status sosial, konsumen mungkin lebih memilih produk yang dapat meningkatkan citra diri mereka, seperti baju batik. 2. Faktor sosial. Faktor sosial mencakup pengaruh dari keluarga, teman, kelompok, dan referensi produk yang mereka anggap sesuai dan disetujui secara sosial. 3. Faktor pribadi. Faktor pribadi seperti usia, gaya hidup, dan tahap kehidupan sangat mempengaruhi preferensi dan kebutuhan konsumen. Misalnya, konsumen yang lebih tua mungkin lebih cenderung tertarik kepada produk kesehatan. Adapun pada usia muda mungkin lebih tertarik pada teknologi dan tren terbaru yang sesuai dengan gaya hidup mereka. 4. Faktor psikologis. Faktor psikologis meliputi motivasi, persepsi, pembelajaran, dan keyakinan yang mempengaruhi bagaimana konsumen memandang suatu produk dan mengambil keputusan pembelian. 5. Faktor ekonomi. Kondisi ekonomi seperti pendapatan, inflasi, dan harga produk sangat mempengaruhi kemampuan dan kebiasaan konsumen dalam berbelanja. Konsumen dengan anggaran terbatas mungkin lebih selektif dan mencari produk yang menawarkan nilai terbaik. Adapun model-model analisis perilaku konsumen. 1. Model pembelajaran atau learning model. Model pembelajaran menggambarkan bagaimana konsumen belajar dan beradaptasi terhadap lingkungan. Ini mencakup proses di mana konsumen memperoleh pengetahuan tentang produk dan layanan, membandingkan pilihan, dan membuat keputusan pembelian. Model ini mempertimbangkan faktor seperti pengalaman sebelumnya, informasi yang diterima, dan konsekuensi dari keputusan pembelian. 2. Model psikoanalisis. Model psikoanalisis didasarkan pada teori psikologis yang mengungkapkan bahwa perilaku konsumen dipengaruhi oleh motivasi dan kebutuhan yang tersembunyi dalam pikiran bawah sadar. 3. Model sosiologis. Model sosiologis menekankan pengaruh lingkungan sosial dan budaya terhadap perilaku konsumen. Ini mempertimbangkan faktor-faktor seperti norma sosial, nilai-nilai budaya, dan pengaruh kelompok dalam membentuk preferensi konsumen. 4. Model output, input, dan proses. Model output, input, dan proses memandang konsumen sebagai sistem yang menerima input dari lingkungan eksternal,
memproses informasi tersebut dan menghasilkan output berupa keputusan pembelian. Ini mencakup elemen-elemen seperti promosi, harga, kualitas produk, dan preferensi konsumen yang mempengaruhi proses pengambilan keputusan. 5. Model kotak hitam atau black box model. Model kotak hitam menggambarkan konsumen sebagai kotak hitam yang menerima input dari lingkungan luar dan menghasilkan output berupa perilaku pembelian. Adapun tahapan-tahapan analisis perilaku konsumen untuk bisnis. 1. Pengenalan masalah. Tahap pertama dalam menganalisis perilaku konsumen adalah mengidentifikasi masalah atau kebutuhan yang memicu konsumen untuk mencari solusi melalui pembelian produk atau layanan. 2. Pencarian informasi. Konsumen akan melakukan pencairan informasi untuk mencari produk atau layanan yang dapat memenuhi kebutuhan atau masalah. 3. Evaluasi alternatif. Pada tahap ini, konsumen akan mengevaluasi berbagai pilihan produk atau layanan yang tersedia berdasarkan kriteria-kriteria tertentu seperti harga, kualitas, merek, dan kecocokan dengan kebutuhan pribadi. 4. Keputusan pembelian. Setelah melakukan evaluasi, konsumen akan membuat keputusan pembelian. Bisnis perlu memahami faktor-faktor yang mempengaruhi keputusan pembelian, seperti promosi, penawaran, dan pengalaman sebelumnya dengan merek tertentu. 5. Evaluasi pasca pembelian. Setelah pembelian, konsumen akan mengevaluasi kepuasan terhadap produk atau layanan yang telah dibeli. Contoh-contoh pemanfaatan analisis perilaku konsumen untuk pertumbuhan bisnis. 1. Personalisasi pengalaman pelanggan. Dengan memahami perilaku konsumen, bisnis dapat membuat pengalaman pelanggan yang lebih personal dan sesuai dengan preferensi. Misalnya, sebuah platform e-commerce dapat menggunakan data perilaku pembelian sebelumnya untuk merekomendasikan produk yang relevan dengan minat dan kebutuhan konsumen. 2. Pengembangan produk yang lebih sesuai. 3. Penyesuaian strategi pemasaran. 4. Peningkatan retensi pelanggan. 5. Inovasi produk dan layanan. Melalui pemahaman yang telah didapatkan tentang analisis perilaku konsumen, kita diharapkan dapat menerapkan pengetahuan ini secara tepat untuk pertumbuhan bisnis. Namun jika menghadapi kesulitan dan mengelola strategi marketing atau memahami perilaku konsumen, sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.